Sekarang kita membahas kerusuhan Perancis dan Wagner. Di dalam pelajaran dasar di Akademi Militer ada sebuah quote, sebelum penggalangan massa selalu ada penggiringan opini. Kita renungi lagi sekali lagi kalimat tersebut. Sebelum ada penggalangan massa turun ke jalan, selalu ada penggiringan opini melalui narasi dan agitasi. Agitasi adalah mengajak, provokasi adalah mengajak dan bergerak. Terakhir, propaganda. Propaganda tujuannya changing mindset. Ingat ya pelajaran dasar ini, tujuan propaganda adalah changing mindset. Apakah di Prancis yang selama 2 tahun terakhir telah membuat 13 orang tewas ditembak polisi gara-gara peraturan yang diterapkan polisi sejak 2017, di mana ada pasal polisi boleh menembak di tempat suspek kalau polisi merasa mendapat ancaman. Maka yang terakhir, pemuda 17 tahun di stop polisi di lampu merah dengan mengeluarkan senjata. Polisi menahannya yang kemudian membuat pemuda itu tancap gas karena dirinya tidak punya driver license. Polisi tanpa pikir panjang menembak dada pemuda itu dan tewas di tempat. Kematian pemuda keturunan Maroko tadi membuat meledak marah kaum minoritas Afrika dan kaum muslim yang memang tinggi tingkat rasialis dan kesenjangan ekonomi di wilayah suburbnya Prancis. Kira-kira tanpa penggiringan opini jauh hari sebelum peristiwa penembakan, akankah ada demo bakar-bakaran di Prancis kemarin? Jawabannya, tidak mungkin. Lalu siapa yang memprovokasi? Siapa yang mengagitasi? Siapa yang melakukan informational warfare ini? Maka mata panah tertuju ke Wagner Group. Wagner di Afrika, Wagner versus Perancis di Afrika, berefek ke Perancis, ke daratan Eropa. Kita kembali mengingatkan Sahil, wilayah selatan Gurun Sahara yang subur dengan mineral, merupakan wilayah jajahan Perancis atau Francophone. Kita ke Mali sebentar, di mana Perancis di tahun 2014 mengirim 15.000 tentaranya. Oke, sebentar, sebagai pengingat, Wagner lahir juga di tahun tersebut. Prancis hadir katanya akan menstabilkan kerusuhan di Mali dan melakukan serangan terhadap pemberontakan dari suku Tuareg dan jihadis. Padahal mereka melawan pemerintah yang merupakan boneka Prancis. Namun bahasa medianya harus mengatakan akan menumpas pemberontakan. Padahal intelijen dunia tahu arah dari gerakan Prancis adalah mengambil tambang uranium di Niger, yang wilayahnya adalah tempat suku Tuareg yang berada separuh di Mali dan separuh di Niger. Cadangan uranium penting bagi ketahanan energi Prancis karena nuklir Prancis adalah energi nuklir terbesar di Eropa. Kendali cadangan uranium bukan hanya membuat Prancis berenergi, namun punya power senjata nuklir yang membuat Prancis diperhitungkan di Eropa. Nuklir bagi Prancis adalah deterrent faktornya Prancis. Dengan masuknya Prancis di 2014 tersebut, ribuan rakyat meninggal, 350.000 rakyat mengungsi. Setelah 3 kali percobaan kudeta, Prancis tetap tidak berhasil menancapkan kakinya di Mali dan Niger sampai tahun 2021 puncaknya. Seorang militer muda, Assimi Goïta, akhirnya bisa mengusir Prancis di tahun 2021 dan menjabat hingga saat ini. Dapat dipastikan satu hal, Assimi Goïta di belakangnya adalah Wagner. Kejadian Wagner di Sahil propagandanya adalah mendukung kemerdekaan penuh, melepaskan diri dari imperialisme Prancis. Rusia adalah anti-imperialisme. Tugas Wagner semakin kesini semakin jelas. Dia bukan PMC yang merupakan sekumpulan tentara bayaran mencari cuan. Namun Wagner punya misi, punya tujuan. Bukan hanya sekedar uang, namun membangun kekuatan Rusia sebagai pemain global dengan mengurangi kekuatan sekutu barat di dunia, dimulai dari Afrika. Strategi perang yang terpenting kita semua tahu bahwa kekuatan alat perang bukan saja alutsista, namun kekuatan propaganda, soft power. Serangan propaganda anti Prancis terus didengungkan di media sosial dan media barat yang berpusat di Pantai Gading, terus menyerang dalam negeri Prancis. Prancis yang rasis di daerah pinggiran menjadi target propaganda, di mana ujungnya membuat Prancis kehilangan pengaruhnya di Afrika, di negara jajahannya, dan Rusia mengambil keuntungan finance serta pengaruh politik di Afrika. Langkah pintar Putin yang memang bukan pemimpin kaleng-kaleng dia itu. Strategi Wagner ya VOC juga sebenarnya, namun kesannya less imperialis dan sungguh itu pintar. Bahkan kita masyarakat Indonesia saja, kalau melihat Tiongkok, kita ambil contoh yang lain, itu Tiongkok bukan penjajah, bukan mitra dagang. Demikian pejabat-pejabat meyakinkan masyarakat mengatakan hal seperti itu. Dan apa bedanya dengan bupati-bupati zaman dulu yang dibayar Belanda mengatakan kepada rakyat Belanda itu mitra dagang. Namun kita tahu pasti sumber daya alam kita habis. Di zaman Belanda yang di permukaan tanah yang habis, dan di zaman sekarang yang di dalam tanah yang habis. Ya sama saja cuk kelolaan negaranya kalau gitu. Semoga dengan diceritakan Prancis di Afrika, Wagner di Afrika, pejabat Wakanda mengerti melihat Amerika dan Tiongkok, dan ke depan jadi lebih strategis lagi untuk memerdekakan negaranya dalam arti sesungguhnya, untuk menjadi mandiri, berdaulat, dan menjadi pemain global. Peace.